warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Jawaban baik. SD Mayuko. Baik anak-anak, sebelum kita memulai belajar, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Jadi Ibu minta satu orang maju ke depan untuk pimpin temannya berdoa sekaligus menyanyikan salah satu lagu nasional. Ayo, good job Queen. Ya. Teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kursi yang kosong. Ada yang tahu kabarnya? Ini yang tidak hadir Laura dengan Keisha. Tidak ada kabar? Oke, kita doakan semoga kalau dia sakit, dia cepat sehat. Kalau dia lagi ada urusan, semoga urusannya dilancarkan. Baik anak-anak, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan mengetes konsentrasi kalian. Jika Ibu mengatakan semut, maka dia besar. Ketika Ibu mengatakan gajah, maka dia kecil. Oke, paham? Baca. Semut besar. Oke, sudah paham? Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Gajah, gajah. Ayo cepat kita aja. 1, 2, 3. Gajah, gajah, semut. Semut, semut, gajah. Gajah, gajah, semut, 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 gajah. Jadi cepat ya, punya. 1, 2, 3. Gajah, gajah, semut. Semut, semut, gajah. Gajah, gajah, semut.
yaitu memecah masalah yang besar menjadi kecil agar mudah dipahami. Coba abstraction atau abstraksi, fokus ke hal yang penting. Kemudian yang ketiga, pattern recognition atau pengenalan pola. Cari kesamaan dan pola yang berulang. Algoritma seperti yang Ibu katakan tadi adalah langkah-langkah. Buat urutan langkah-langkah yang jelas dan mudah diikuti. Contohnya ini. Pada studi kasus, menyelesaikan masalah menggunakan prinsip berpikir komputasional. Contohnya, membersihkan kamar. Apa yang kalian lihat di situ? Kamar yang berantakan. Siapa yang sering kamarnya berantakan? Jujur, siapa yang sering kamarnya berantakan? Kalau kamar berantakan, siapa yang perhatikan? Kalian sendiri atau orang tua? Yang jujur? Siapa? Orang tua. Ada yang orang tua, ada yang kakak. Nah, mulai dari sekarang belajar untuk merapikan kamar sendiri. Kita sekarang belajar caranya. Bagaimana kita harus mulai dari mana? Apa yang harus saya kerjakan pertama? Kita akan belajar sekarang. Perhatikan. Prinsip berpikir komputasional pada membersihkan kamar. Yang pertama, memecahkan masalah. Langkah pemecahan: mengumpulkan pakaian kotor dan menaruhnya di keranjang. Siapa yang? Ada satu lain lagi. Kita misalkan suka buat nasi goreng tengah malam. Ini apa namanya, sudah cukup di warung-warung. Lalu suka makan nasi goreng. Kira-kira di nasi goreng itu makan apa saja ya? Nah, misalkan ini. Jadi kita pecahkan bahan-bahan nasi goreng. Misalkan ada minyak goreng, ada ebi, ada cabai, ada telur, ada daun bawang. Kita bisa pilih yang penting, fokus ke hal penting, masuk di abstraksi. Fokus ke hal penting. Kalau misalkan ada yang kering, cari dengan nasi goreng. Tetap jadi. Kalau tidak ada cabai merah, tetap cari dengan nasi goreng. Jadi. Kalau tidak ada telur, jadi tidak. Kalau tidak ada cumi, jadi tidak. Jadi. Biar cuma nasi dengan apa lagi? Nasi kecap dengan apa lagi? Dengan garam, dengan bawang, dengan minyak, jadi nasi goreng. Dia tidak full dari bahan-bahan. Yang penting sudah dipecahkan. Oh, apa saja itu bahan nasi goreng? Itu dekomposisi. Itu namanya dekomposisi. Terus yang kedua, abstraction. Fokus ke hal penting, inti masalah. Lihat ya, fokus ke hal penting, inti masalah. Kamar berantakan karena pakaian, peralatan belajar, dan debu tidak tertata. Itu hal yang pentingnya. Tujuannya agar kamar menjadi rapi, bersih, dan nyaman. Kita tidak perlu memikirkan detail seperti warna pakaian atau merek buku saat membersihkan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita menyusun pakaian di lemari, kita tidak perlu memikirkan, oh, yang biru dengan biru, orange dengan orange, merah dengan merah. Tidak perlu. Terus yang ketiga, pattern recognition atau pengenalan pola. Pakaian kotor biasanya tersebar di lantai atau di kursi. Ini pengenalan pola ini maksudnya kebiasaan yang sama dilakukan di lain hari. Yang terakhir, contohnya lagi, yang lain. Pengenalan pola, rutinitas harian. Apa saja rutinitas harian? Bangun, mandi, sarapan, sekolah. Itu adalah rutinitas harian. Itu masuk ke dalam pattern recognition atau pengenalan pola. Kemudian, hari dalam seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu terus-menerus berulang. Jadi pattern recognition itu juga kegiatan yang terus berulang. Jadi memiliki kesamaan pola. Kemudian, tabel perkalian. 2, 4, 6, 8, 10. Perkalian berapa itu? 2. Perkalian 2. Paham? Oke. Prinsip yang terakhir, ada namanya algoritma, langkah-langkah. Membuat urutan langkah-langkah. Seperti yang Ibu katakan tadi, langkah-langkah itu penting supaya apa? Paham? Oke. Prinsip yang terakhir, ada namanya algoritma, langkah-langkah. Membuat urutan langkah-langkah. Seperti yang Ibu katakan tadi, langkah-langkah itu penting supaya apa? Langkah-langkah itu penting agar tidak ada yang terlewat. Membersihkan kamar, langkah-langkahnya apa? Kumpulkan pakaian kotor, masukkan ke keranjang. Oke, masalah pakaian kotor sudah selesai. Lipat atau gantung pakaian bersih di lemari. Kemudian apa lagi? Merapikan tempat tidur, susun buku dan alat tulis. Kemudian buang sampah ke tempat
Jadi kelompok 1 terlebih dahulu menyelesaikan menyelesaikan tugasnya membuat pemecahan masalah. Kelompok 1 setelah itu kalau sudah selesai dari jawaban kelompok 1, kelompok 2 akan membuat jawaban selanjutnya menggunakan apa? Prinsip apa? Abstraksi. Nah, dari jawaban kelompok 2, kelompok 3 akan membuat pengenalan pola. Dan yang terakhir, kalian akan membuat langkah-langkahnya. Oke, paham? Paham. Ibu minta masing-masing kelompok ambil satu handphone. Jadi satu handphone saja yang digunakan. Rahma ingin mencuci bajunya sendiri untuk pertama kali. Ia memiliki baju kotor, deterjen, ember, dan jemuran. Namun, ia belum tahu langkah-langkah tepat agar hasil cucian rapi dan bersih. Jadi, tugas kelompok 1 membuat pecahkan kegiatan mencuci baju menjadi langkah-langkah kecil. Tuliskan minimal 5 langkah yang harus dilakukan Rahma dari awal hingga baju kering. Oke, 3, 2, 1. Abstraksi. Cari ya kesamaan pola. Posisi memecahkan masalah yang besar menjadi bagian kecil. Oke, silakan Jadi. 1. Ambil ember. 2. Masukkan pakaian ke dalam ember. 2. Bakar sabun. 4. Lalu bakar air. 5. Campur supaya sabunnya mengendap. Lalu gunakan sirup. Oke, ada kelompok lain yang ingin menambahkan? Atau setuju dengan pemecahan masalahnya? Setuju? Oke, setuju. Tangan dulu untuk Benny. Oke, kelompok 2 ada kan? Mana? Jadi tugasnya kelompok 2 dari berapa langkah tadi? Dari 5 langkah tadi, dia harus menyederhanakan menjadi hal-hal yang penting. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, berarti itu adalah hal-hal yang penting. Air apa lagi? Ember apa lagi? Sabun cuci apa lagi? Apa lagi tadi yang terakhir? Diaduk dengan sabunnya merata. Nah, sekarang saya tanya Ibu, apakah setelah diaduk bajunya akan kering? Berarti ada proses yang terlewat. Oke, silakan. Terima kasih. Ada kelompok 3. Nanti kita validasi jawabannya ya. Itu adalah pemecahan masalah menggunakan prinsip apa? Pengenalan pola. Jadi ada kegiatan lain yang polanya sama. Ya? Oke, tangan. Sekarang kelompok 4. Pertama siapkan bak atau ember. Yang kedua, masukkan air ke dalam bak atau ember. 3. Tambah sabun dan deterjen. 4. Rendamkan selama 1 menit. 5. Lalu dipucat. 6. Lalu dibilas. Apakah kalau tidak merendam pakaian kita tidak jadi mencuci? Itu cara berpikir yang penting. Apakah merendam pakaian? Kalau tidak direndam pakaian kita tidak jadi mencuci? Tetap ya. Jadi itu bukan hal yang bukan hal yang terlalu penting. Maksudnya bukan hal yang berpengaruh. Kecuali kalau tidak ada sabun atau tidak ada air, kita tidak akan jadi mencuci. Itu adalah hal yang penting. Ada yang satu ditambahkan tadi ya, tapi bagus karena langkah-langkahnya lengkap. Yang kelompok 1 dan kelompok 2 tadi tidak ada proses mencucinya, tidak ada proses mengucap dan menjemur. Nah, bisa ditahu pakaiannya kering. Jadi studi kasusnya tidak selesai. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sampai di sini sudah paham? Sudah paham? Kelompok 1 sudah paham? Kelompok 2 sudah paham? Kelompok 3 sudah
mengevaluasi kognitif kalian terhadap materi hari ini. Oke, silakan masukkan nama kalian. Sudah, silakan mulai bermain.